Tuhan, Shalom. Adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Kakak harap saat ini dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini lagi kita berjumpa dalam persekutuan ibadah sekolah minggu Philadelphia Kids. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat anugerah pertolongan kebaikan Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan, kita akan segera memulaikan persekutuan ibadah saat ini. Kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas anugerah pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Katakan, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mulai meninggikan akan nama Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa yang baik, ini yang kami percaya bahwa dari pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini Tuhan melihat kami anak-anak dari Philadelphia Kids akan beribadah. Oleh sebab itu kami serahkan persekutuan ibadah kami mulai dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga boleh selesai dengan segala baik. Bahkan seluruh hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, baik dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan sampai kepada pemberitaan firman-Mu, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, agar persekutuan ibadah kami saat ini dapat memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih. Saat ini kami akan buka persekutuan Philadelphia Kids hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita sudah buka dalam doa, dan saat ini kita akan memuji Tuhan. Kakak yakin dan percaya bahwa lewat puji-pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan itu dapat memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Puji Tuhan, haleluya. Masih rindu untuk memuji muliakan akan nama Tuhan, kita kembali angkat lagu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus.
ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman yang akan kita dengar, bahwa firman yang berkuasa. Kita yakin bahwa firman yang akan kita dengar adalah firman yang dapat mengubah kehidupan kita semua. Akan kita yakin dan percaya bahwa firman adalah Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagu pujian yang mengatakan firman-Mu kata Kau bersertaku. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkah ku percaya firman-Mu, firman-Mu kata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Yesusku, Rajaku. Lagi angkat pujian yang dari awal kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau menantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, yang katakanlah dengan sayapmu. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas tuntunan-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Kami begitu yakin dan percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami dapat menyegarkan hati dan jiwa kami Tuhan. Saat ini Tuhan melihat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu ke dalam tangan-Mu kami taruhkan seluruh kehidupan kami, akan terlebih hati dan pikiran kami biar senantiasa dalam naungan-Mu, agar senantiasa Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema, bahkan terlebih kami dapat praktekkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, bahkan hamba-Mu yang akan beritakan kebenaran firman-Mu, biarlah senantiasa urapan yang baru yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus senantiasa Tuhan anugerahkan, agar senantiasa hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami siap untuk membaca kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Pada saat yang kita akan mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa Alkitabnya disiapkan, buku, pulpen atau pensil untuk menulis
firman Tuhannya agar tidak lupa. Puji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Bunda mau tanya, adik-adik di rumah masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang siapa saja? Ada berapa tokoh yang dibawakan oleh Kak Fadli? Kalau tidak salah, pasti benar. Itu ada 3 orang, Daud, Sadak Mesak, Abednego dan Yakobus. Mereka mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka, dalam iman mereka, tapi mereka tetap mengalami kebaikan Tuhan, mereka tetap mengalami kasih Tuhan, mereka tetap mengalami hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka tetap percaya sama Tuhan. Karena mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan apapun dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini adik-adik juga mengalami hal-hal yang gak menyenangkan, gak enak. Seperti apa sih gak menyenangkan itu? Ibadah gak bisa, bertemu teman-teman gak bisa. Bisa tapi dibatasi dengan keadaan-keadaan yang ada, dengan adanya virus corona. Tapi apakah itu membuat adik-adik kurang semangat? Membuat adik-adik tidak bergairah lagi? Cobalah mengingat bahwa apa yang kita alami belum seberapa yang seperti dialami oleh Raja Daud, Sadak dan Abednego, bahkan Yakobus. Kita belum apa-apa, kecil sekali. Adik-adik pernah lihat orang membuat atau menempa emas yang banyak dipakai ibu-ibu tuh, yang kuning-kuning tuh. Mereka cantik, mereka berkilauan tidak dengan mudah, tidak dengan langsung dibentuk jadi cincin, jadi kalung, bahkan lain dan sebagainya. Mereka mengalami proses yang luar biasa. Mereka banyak diambil mungkin dari arus yang deras, mulanya mereka diambil dari situ. Mereka bercampur dengan pasir, mereka dipilih, mereka diayak sehingga mereka boleh timbul. Itu belum selesai. Ketika sudah tampak kuning, mereka harus diproses lagi, dibakar, dihancurkan. Ketika dibakar, ketika dihancurkan, kalau mereka bisa bilang atau bahkan mungkin mereka bisa teriak, mereka akan kesakitan, bahkan mungkin mereka akan menangis, bahkan teriak-teriak. Tapi ketika mereka bisa melewatin itu, ketika emas itu dibakar, ketika emas itu dihancurkan, bahkan dipukul, emas itu akan tampak semakin berkilau. Dan ketika emas itu sudah nampak berkilau, mereka dibentuk menjadi cincin yang cantik. Apalagi kalau dikasih mata, tambah cantik dia. Apalagi kalau dikasih sama adik-adik yang cewek-cewek, itu tambah cantik dia. Dan ketika dia dibakar, ketika dia dipukul, kenapa dia menjadi cantik? Dia bisa melewati itu semua. Dan dia cincin itu, emas itu boleh layak di tangannya adik-adik, mungkin di tangannya orang tua adik-adik, ibu atau mama adik-adik. Kelihatan cantik kan? Di situ juga berbicara tentang iman orang-orang percaya, bahwa nggak mudah menjadi orang percaya, nggak mudah menjadi orang Kristen. Apalagi saat ini ya, hari-hari ini ya. Iman orang Kristen, iman orang percaya dituntut. Mereka bisa bertahan nggak? Mereka kuat nggak? Karena apa? Adik-adik pasti tahu bahwa orang percaya, orang Kristen, seringkali mereka cari perbandingan. Kadang mereka seringkali, buat adik-adik yang dulu sekolah, sering diejek, sering diolok, itu sudah biasa.
ibaratnya itu menjadi makanan orang Kristen. Tapi mau nggak mau itu harus kita nikmati, harus kita alami. Tapi waktu kita menikmati, waktu kita mengalami itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Iman kita bertumbuh, iman kita berkembang, walaupun di tengah hinaan, ejekan, olokan, bahkan mungkin kita dijauhi teman, sampai dijauhi teman. Kenapa iman kita bertumbuh? Karena saat kita ditekan, saat kita dijauhi, saat mungkin kita dihina, bahkan kita sering diolok-olok, kita bersandarnya sama siapa? Kita bersandar sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang terus berharap sama Tuhan. Jadi adik-adik, bersandarlah, berharaplah sama Tuhan. Jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Pengertian seperti apa? Seringkali kita bilang begini, kok aku diejek ya? Kok aku diolok ya? Ternyata gak enak menjadi orang Kristen, karena kita berpikir seperti itu. Tapi tahukah adik-adik, dengan kita percaya sama Tuhan Yesus, dengan kita menjadi orang Kristen, kita memiliki satu anugerah, satu kesempatan yang luar biasa yang gak semua orang bisa miliki, gak semua orang bisa raih itu. Apa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Karena keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya Tuhan yang beri. Seperti kita tahu bahwa tidak semua nabi berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup selain hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan menyerah untuk kita percaya sama Tuhan. Jangan menyerah untuk kita tetap berharap sama Tuhan. Mungkin adik-adik belum mengalami hal-hal yang berat, belum pernah mengalami hal-hal yang tekanan-tekanan yang dahsyat dalam kehidupan adik-adik. Tapi suatu saat nanti, mau nggak mau, suka nggak suka, adik-adik kan bertumbuh menjadi pemuda, mungkin jadi remaja dulu, jadi yang remaja, menjadi pemuda, jadi orang tua. Saat adik-adik menjadi remaja, adik-adik akan diproses. Ketika adik menjadi pemuda, adik dipikir sudah nggak ada proses lagi, nggak ada begitu. Tetap diproses sama Tuhan. Bahkan orang tua sama-sama tetap diproses sama Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa, tetap baca firman. Karena apa? Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita boleh mendapat kekuatan baru. Bahkan kita bisa meminta keadilan dari Tuhan. Di sini firman Tuhan pada saat ini kita boleh baca, terdapat di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Di sini berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa Raja Daud bisa berbicara seperti ini, berkata seperti ini? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Kira-kira kita berani gak ngomong kayak gitu sama Tuhan? Tuhan, ujilah aku. Padahal kita pikir kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah banyak berdoa sama Tuhan. Kenapa kita harus meminta seperti itu? Kenapa Daud harus berdoa seperti itu? Selidikilah batinku dan hatiku. Karena apa? Kadang-kadang manusia sering melakukan itu, ingin dilihat oleh manusia. Wah, orang ini bagus, orang ini sering ibadah. Itu yang dilihat manusia. Tapi Raja Daud berkata sama Tuhan, Tuhan, selidiki aku, ujilah hatiku, selidiki batinku. Kenapa? Karena Raja Daud mau apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Raja Daud dalam mengiring Tuhan, dalam percaya sama Tuhan, itu sungguh-sungguh, tulus, gak main-main sama Tuhan. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena itu mari kita juga belajar berkata sama Tuhan, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku. Bukan kita mau menantang Tuhan, tidak.
ketika kita belum mampu, kita belum bisa sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk saya setia, untuk saya sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk saya taat sama Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Raja Daud ditekan dari banyak sisi, adik-adik, dari Saul ketika dia menjadi pengawal Raja Saul, dia ditekan, dia dikejar, dia mau dibunuh. Tapi dia tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sampai dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, mungkin akan nyaman, dia memiliki kekuasaan yang besar, sehingga dia bisa boleh mengatur semua orang yang ada di istananya, bahkan di seluruh kerajaannya. Tapi dia tidak bisa habis mengatur hati anak-anaknya. Anak-anaknya kecewa, anak-anaknya memberontak sama dia. Anak-anaknya ingin mengambil kekuasaan, mengambil kerajaannya. Itu tidak selesai. Raja Daud masih mengalami banyak hal. Tapi di akhir hidupnya, adik-adik tahu bahwa Raja Daud tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Raja Daud tetap hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kenapa bisa Raja Daud tetap kuat di dalam Tuhan? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu percaya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ujilah aku, selidiki aku. Dan ketika dia tidak mampu lagi, dia datang sama Tuhan. Saat dia dikejar-kejar, saat dia dilawan oleh anak-anaknya, dia tetap datang sama Tuhan. Begitupun Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap percaya sama Tuhan, sekalipun mereka akan dibakar dengan api. Mungkin kita tidak akan dibakar dengan api, tapi kita akan dibakar dengan ujian, tantangan, untuk adik-adik semua untuk tetap percaya sama Tuhan. Karena itu, tetaplah percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang sama, yang Daud percayai, yang Daud andalkan, yang Sadrak, Mesak andalkan, itu Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita panggil saat ini, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sama, yang sanggup, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, yang sanggup menolong kita saat kita terjatuh. Asal kita mau tetap mengandalkan Tuhan, asal kita tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik banyak mengalami keadaan-keadaan tidak menyenangkan saat ini. Sekolah tidak bisa, bermain keluar tidak bisa. Di situ kita boleh belajar bahwa setiap keadaan ini ada maksud dan tujuannya. Apa sih maksud dan tujuannya? Maksudnya adalah Tuhan membawa kita sebagai orang-orang percaya sama Tuhan. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus percaya sama Tuhan di saat-saat seperti ini. Adik-adik harus tetap kuat di dalam Tuhan. Adik-adik harus tetap sehat, tetap harus mengasihi orang tua di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah saat-saat ini. Kadang di rumah terus sama mama papa, bosen, sering kelahi, betul kan? Sering berantem sama mama papanya kan? Ini tidak boleh, itu nggak boleh. Situ kita belajar bahwa tanpa mama papa kita bukan siapa-siapa. Begitu juga kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-8 di Mazmur yang sama, Mazmur pasal 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ini doa Daud, ini permohonan Daud sama Tuhan. Jangan mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, dan
hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Daud meminta sesuatu yang dari Tuhan supaya dia hidup. Ketika Tuhan mengambil nyawanya, dia tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena itu adik-adik yang di rumah, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, ketika adik menjadi remaja, pemuda, menjadi orang tua, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah bertahan di dalam Tuhan, nikmati setiap proses Tuhan yang ada, sehingga kita boleh menjadi pemenang, kita boleh menjadi Daud rohani zaman sekarang. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Jangan takut, jangan gentar. Semuanya pasti akan berakhir dengan adanya virus corona. Karena Tuhan mau nyatakan perkara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Singkat, tapi menekankan kita sebagai orang percaya bahwa kekuatan kita sebagai orang percaya adalah doa. Karena tanpa doa kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, sehebat apapun orang tua adik-adik, kalau tanpa dukungan doa adik-adik, mereka bukan siapa-siapa. Mereka perlu dukungan adik-adik supaya mereka menjadi orang tua yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan membuka untuk ayat hafalan minggu depan, terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bukan tanpa maksud kan, di sini bilang ujian itu menghasilkan ketekunan. Kenapa menghasilkan ketekunan? Karena ketika kita di tengah ujian, kita tidak bisa sendiri, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin hari semakin mencari Tuhan, semakin kita tekun di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan sampai di sini. Tetaplah baca firman Tuhan itu, tetap renungkan firman Tuhan itu, tetaplah bertumbuh dalam Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan apapun keadaan adik-adik saat ini. Tetap berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bisa melewati virus corona ini. Berkat Indonesia dipulihkan, diperbarui, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, tutup Alkitabnya, kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat Tuhan, karena kita percaya bahwa waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk kita masih boleh menikmati firman Tuhan, untuk kita masih mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita walaupun dengan cara yang berbeda. Kita mau tetap belajar bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita masih boleh bersyukur, kita masih boleh menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan iman percaya kami. Biarlah firman kami, firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, anak-anak yang di rumah, bahkan kami semua yang mendengar, yang menerima firman ini. Kami dikuatkan, kami teguhkan, kami diajar Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami diuji, ketika kami diproses Tuhan, kami mau menikmati, kami mau menjalani semuanya bersama-sama dengan Engkau. Berkati terus anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Bapa. Biar kesehatan, kekuatan limpah atas mereka Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin besar, semakin bertumbuh dalam kasih, anugerah, kemurahan daripada Engkau Tuhan, sehingga suatu saat nanti ketika kami bertemu Tuhan Yesus bertatap muka, mereka tetap menikmati, mereka tetap menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bertumbuh Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Berkati kedua orang tua anak-anak ini Bapa, biarlah kasih anugerah dan kemurahan-Mu juga berlaku bagi kedua orang tua ini Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang tua ini Tuhan boleh mendidik, mengajar anak-anak mereka Tuhan untuk tetap takut akan Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, mencintai Engkau dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, biarlah urapan daripada Engkau Tuhan, kuasa yang daripada Engkau Tuhan terus menjadi bagian kami, menjadi milik kami Bapa, sehingga kami bukan melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan kami, tapi kembalikan hanya untuk
hormat, kemuliaan nama-Mu saja Bapa, karena Engkau yang layak menerima kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk setiap kesempatan dan waktu yang ada, bahkan untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan beri, untuk kami menikmati firman, untuk kami memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tutup dan akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. God bless you semuanya.